para malaikat yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih adik-adik kita nih, ajarin salawat dari sekarang. Nih yang lagi gantungan di sini nih, di tiang ya, ajarin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang anak-anak kecil begini kita nggak tahu, mungkin amalan-amalan mereka yang akan lebih cepat sampai kepada Rasulullah, amalan-amalan mereka yang bisa lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajarin kepada mereka mau sengaja baca itu sholawat atau tidak sengaja, pahalanya kepada orang tuanya juga, pahalanya kepada keluarganya juga. Makanya ajarin anak-anak muda sekarang untuk sering datang ke majelis taklim, ajarin anak-anak sekarang untuk sering datang ke majelis ilmu, agar mereka tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terbiasa mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, kalau bisa dibilang rusak. Mereka terlena, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina dibilang hal yang biasa. Pacaran itu zaman sekarang, anak-anak sekarang pacaran itu sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Padahal itu adalah sebuah zina, adalah sebuah hal dosa besar. Dosanya lari ke siapa? Orang tuanya juga, bukan cuma dirinya juga, larinya ke orang tuanya juga. Ini hati-hati anak-anak muda. Ada yang pacaran di sini? Ada. Habis pulang dari sini jangan pacaran lagi. Ya, jangan pacaran lagi. Niatkan dalam hati, saya pengennya nanti kalau bisa nikah, kalau ada mahramnya ya. Insya Allah ya, pulang dari sini jadi orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di bulan suci Ramadan umat manusia semuanya, umat muslim diberikan satu kewajiban, di mana di dalam rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama ialah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, yaitu zakat, wa shaumur Ramadan, yaitu bersaum, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajj man istata'a ilaihi sabila, haji jika mampu. Salah satu ini kita laksanakan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan jangan salah, di bulan ini juga ada satu peristiwa. Ini rangkanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di bulan Rajab ini adalah satu keistimewaan daripada peristiwa, di mana peristiwa ini pada zamannya banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam. Mereka murtad, tidak percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Mereka mengandalkan otaknya, mereka mengandalkan logikanya. Jadi mereka tidak mempercayai adanya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakin dengan seyakin-yakinnya ada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jauhnya luar biasa.
Di zaman itu kendaraan yang paling mewah cuma ada onta sama kuda. Nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada motor. Tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa suatu malam, dan kami berkahi di dalamnya, dan kami juga menunjukkan bahwasanya kebesaran dari ayat kami. Kalau kita belajar tafsir yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka mengatakan bahwasanya suatu malam itu, para ulama mengatakan bahkan itu sebagian malam. Jadi nggak nyampe satu malam, tapi sebagian malam, hanya sebagiannya saja, karena cepatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Lalu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pada saat ini, yaitu mengimami para nabi. Para nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Yang wajib kita ketahui ada 25, tapi sebenarnya nabi itu sangatlah banyak. Ada 124.000 nabi. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi, sehingga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi, penghulu para rasul, pemimpin di atasnya para pemimpin. Lalu turunlah daripada perintah sholat 50 waktu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa yang sebagaimana kita tahu kisahnya, akhirnya Nabi Muhammad diberikan saran meminta kepada Allah menjadi 5 waktu. Meminta menjadi 5 waktu. Saya tanya, di sini sholat 5 waktunya masih bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong nggak? Subuh kadang kesiangan, zuhur kadang kelewat sama kerja, asar kelewat sama waktu kita pulang dan mau ke rumah, maghrib udah kecapean, isya ketiduran. Nah, ini gimana nih? Sholat wajib 5 waktu, dulu 50 waktu, sebelumnya perintahnya 50 waktu, ini 5 waktu aja masih bolong-bolongan, masih boro-boro. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah sebagai pertaruhan iman kita. Di bulan ini pertaruhan iman kita apakah akan tergeserkan setelah kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad? Apakah iman kita akan jauh, akan kembali menurun, tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati di dalam syarah Aqidatul Awam daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga di dalam kitab syarahnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasanya orang yang dia tidak yakin dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan dia keluar dari agama Islam, dia murtad. Karena kenapa? Karena orang umat muslim wajib untuk percaya apa-apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seperti alam mahsyar, sama juga seperti alam barzakh, sama juga seperti alam kubur dan seterusnya. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita untuk percaya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma, ayo semangat, wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad,
Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a nahnu jiranun bidhil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rasulullah, salamun alaik nahnu jiranun bidhil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah. Ayo sama-sama. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا ربي فانفعنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا ربيع الشام والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oleh karena itu intinya di sini ialah kita menjadi orang-orang yang